Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifos Juan Tikualu, NIM saya 621142078. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya susun tentunya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Rasionalisme dan Empirisme dalam Olahraga. Jadi apa itu rasionalisme dan empirisme? Kita langsung aja lanjut. Nggak bisa, kebiasaan harus diklik dulu, pasti klik baru lanjut. Nah, jadi untuk pendahuluannya atau pembukaannya saya akan menjelaskan tentang filsafat. Jadi filsafat itu atau filosofi itu berasal dari kata Yunani yaitu filosofia yang tersusun dari dua kata yaitu ada filosofis dan sophia. Jadi filosofis itu artinya adalah cinta. Artinya adalah cinta dan sophia itu artinya adalah kebijaksanaan. Jadi filosofi atau filosofia itu artinya adalah cinta kebijaksanaan. Tetapi filsafat atau filosofi itu sebenarnya adalah ilmu yang mengkaji atau mempelajari tentang eksistensial, realitas, dan hakikat dari pengetahuan dan kebenaran. Dan kalau kamu belajar tentang filsafat itu nanti kamu akan memperoleh manfaat, yaitu adalah nanti kamu menjadi berpikir lebih kritis dan kamu menjadi lebih bijaksana dan kamu apa yang kamu lakukan atau perilakumu atau tindakanmu itu sejalan dengan keyakinanmu. Dan ada banyak banget aliran filsafat yang dari judul tadi itu ada rasionalisme, ada empirisme, habis itu ada idealisme, habis itu ada stoicisme, habis itu ada humanisme dan lain-lain. Banyak banget pokoknya aliran filsafat itu. Tapi di kali ini kita akan menjelaskan rasionalisme dan empirisme aja. Jadi topik yang dibahas adalah aliran filsafat rasionalisme, aliran filsafat empirisme, hubungan rasionalisme dan empirisme, dan yang terakhir rasionalisme dan empirisme dalam olahraga. Ya, kita masuk ke rasionalisme. Jadi singkat aja langsung ya. Secara singkatnya itu rasionalisme itu adalah cara untuk memperoleh pengetahuan dengan cara berpikir. Jadi orang-orang rasionalisme ini mereka meyakini bahwa cara untuk memperoleh sesuatu pengetahuan itu adalah dengan cara menggunakan akal atau menggunakan pikiran. Jadi misalkan mau memperoleh suatu pengetahuan itu dengan cara berpikir gitu. Pokoknya intinya gitu. Pokoknya kalau rasionalisme intinya itu adalah untuk memperoleh pengetahuan itu dengan akal atau dengan berpikir. Dan ada tokoh rasionalisme, ada tiga. Sebenarnya ada banyak, tapi yang sebutin tiga aja. Jadi René Descartes ini dia nemuin koordinat Cartesius. Jadi nama lainnya itu adalah Cartesius. Dia nemuin koordinat Cartesius. Dikenal sebagai bapak filsafat modern yang dan memiliki semboyan yang terkenal, yaitu cogito ergo sum. Maaf banget kalau banyak salah pengucapan kata karena ini susah diucapkan, banyak nama-nama yang susah diucapkan, yang berarti karena saya berpikir maka saya ada. Keren juga ini. René Descartes berpendapat bahwa akal adalah hal yang universal dalam manusia. Akal adalah satu-satunya cara untuk memutuskan yang secara moral baik dan benar. Dan pemikiran adalah satu-satunya alat untuk menentukan kepastian pengetahuan. Itu kan benar kan? Pengetahuan baik dan benar itu menggunakan akal. Kalau rasionalisme. Habis itu ada tokoh lainnya itu yang kedua Baruch de Spinoza. Spinoza adalah seorang Yahudi Spanyol yang melarikan diri ke Amsterdam karena konflik keagamaan. Spinoza memulai filsafatnya dari pengertian substansi. Spinoza menyatakan bahwa substansi merupakan sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri dan dipikirkan oleh dirinya sendiri. Jadi pandangan Spinoza tentang substansi itu berbeda sama René Descartes. Jadi Spinoza nggak setuju. Jadi René Descartes itu memandang substansi itu ada tiga. Lupa apa aja. Tapi kalau Spinoza itu dia memandang duanya itu nggak termasuk. Dan lanjut aja overlapping. Jadi Leibniz, yang ketiga adalah Leibniz. Leibniz adalah seorang Jerman dan memiliki latar belakang keluarga yang terpelajar. Leibniz adalah seorang profesor filsafat moral. Leibniz juga memikirkan tentang substansi yang menurut Leibniz substansi memiliki jumlah yang tak terhingga. Pemikiran Leibniz yang terkenal adalah monadologinya. Leibniz menyatakan bahwa banyak sekali substansi yang ada di dunia ini yang disebutkan monad. Monos satu, monad satu unit. Jadi pokoknya intinya dari tokoh ini adalah René Descartes itu tokoh-tokoh ini atau tokoh-tokoh ini mereka mempunyai pandangan ya itu rasionalisme itu tadi bahwa untuk memperoleh pengetahuan menggunakan akal. Dan kita lanjut ke empirisme. Jadi singkatnya empirisme ini adalah keyakinan bahwa cara untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran itu adalah menggunakan pengalaman atau
panca indera. Jadi bukan berkebalikan ya, berlawanan sama rasionalisme tadi yang cara memperoleh untuk pengetahuannya itu adalah dengan akal atau dengan berpikir. Jadi dua-duanya ini adalah keyakinan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kalau empirisme dia lebih mengandalkan pengalaman atau panca inderanya atau apa yang dia rasakan, misalkan dia merasa dingin, merasa panas, jadi dia yakin oh ya benar ini panas, benar ini dingin. Dan seorang empirisme itu dia biasanya kalau misalkan orang ada yang ngomong, wah ini bisa nih kayak gini, dia pasti akan pikir kalau kamu harus bisa buktiin dulu dan aku lihat pakai mata kepalaku sendiri kalau kamu bisa melakukan itu baru oh ya benar ini. Nah, jadi pokoknya mereka mengandalkan pengalaman atau panca indera. Dan kita lanjut ke tokoh empirisme yang ada dua. Sebenarnya ada banyak, tapi yang disebutin dua aja. John Locke. Yang pertama ada John Locke. John Locke adalah salah satu filsuf empirisme Inggris terbesar yang lahir di Warrington pada tahun 1632, dekat Bristol. John Locke memiliki pandangan bahwa akal tidak membuat pengetahuan dengan sendirinya, melainkan pengalaman yang merupakan sumber pengetahuan. Tuh, dia pandangan kebalikan sama René Descartes tadi. Makanya jadi dia empirisme. Habis itu yang kedua ada David Hume. David Hume adalah seorang Skotlandia yang dilahirkan dan dibesarkan di sebuah perkebunan kecil milik keluarga di Nine Wells, sekitar 9 mil dari Berwick, Edinburgh, pada tanggal 26 April 1711. David Hume dikenal karena filsafat skeptisme terhadap agama. Jadi intinya dari ini pandangannya udah jelas ya tadi ya. Yang di John Locke itu tuh jadi bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Kalau yang rasionalisme itu tadi René Descartes, sumber pengetahuan itu dari akal atau pikiran. Dan kita lanjut ke hubungan rasionalisme dan empirisme. Jadi kita udah tahu kalau artinya rasionalisme dan empirisme, kita juga udah tahu pandangan tokoh-tokohnya itu. Jadi udah jelas kalau rasionalisme dan empirisme ini mereka ini berlawanan, bukan berkebalikan tapi. Jadi mereka dalam satu bidang tapi mereka itu berbeda. Jadi mereka berlawanan. Dan ya, kalau rasionalisme itu mandangnya menggunakan pengalaman atau panca indera, kalau empirisme itu dia memandangnya menggunakan akal atau berpikir untuk keduanya untuk memperoleh pengetahuan. Jadi meskipun mereka ini berbeda, mereka itu sebenarnya lebih baik kalau mereka bekerja sama karena mereka itu saling melengkapi. Jadi kita langsung masuk aja ke lanjut ke contohnya. Jadi rasionalisme dan empirisme dalam olahraga. Jadi dalam olahraga, misalkan aktivitas olahraga ya, olahraga prestasi gitu. Jadi misalkan seorang pelatih itu dia bakal lebih mengandalkan aliran filsafat rasionalisme karena dia untuk menyusun strategi itu dia harus berpikir, dia harus menggunakan pikirannya dia. Dan ya pokoknya olahraga-olahraga yang strategi itu nanti bakal lebih mengandalkan cenderung ke rasionalisme karena lebih banyak menggunakan akal dan pikiran. Dan kalau atlet yang lebih ke mungkin mengandalkan panca indera itu nanti lebih ke empirisme. Jadi misalkan atlet panahan itu nanti dia lebih mengandalkan panca inderanya untuk melihat dan ya habis itu juga atlet juga yang di lapangan yang terjun di lapangan itu pasti mereka bakal lebih mengandalkan pengalaman juga. Jadi pengalaman mereka selama berlatih itu nanti bakal bermanfaat juga. Jadi sebenarnya keduanya ini punya fungsinya masing-masing. Dan kalau dalam keilmuan olahraga itu rasionalisme dan empirisme itu sama, punya fungsinya masing-masing, punya tempatnya masing-masing, tapi ya tetap pasti akan lebih baik kalau mereka bekerja sama. Jadi bekerja bersamaan maksudnya. Jadi misalkan kalau dalam keilmuan olahraga itu misalkan kalau mau neliti ya, kalau mau neliti itu misalkan kalau mau nyusun hipotesis atau mau mencari teori-teori itu kita nanti bakal lebih banyak menggunakan akal atau berpikir. Dan kalau misalkan empirisme itu nanti lebih kepake ketika misalkan kita udah ngasih program ke sampel atau ke orang yang kita teliti lah pokoknya lah. Pokoknya kita udah ngasih program, habis itu bagaimana kita caranya biar kita tahu kalau dia melaksanakan program itu. Jadi harus ada bukti empirisme, harus ada bukti yang bisa kita lihat pakai mata kita sendiri biar kita yakin. Jadi udah kelihatan jelas kalau mereka ini punya bidangnya masing-masing tapi mereka tetap bekerja sama. Mereka tetap bekerjanya bersamaan supaya hasilnya lebih bagus. Karena kalau rasionalisme doang, itu nanti cara membuktikannya bahwa itu benar bagaimana? Karena kalau akal doang, itu cara mengetahui, benar-benar mengetahuinya kalau itu benar gimana. Dan kalau empirisme berdasarkan pengalaman atau panca indera itu dia relatif banget. Apa tergantung sama
sudut pandangnya. Jadi kalau misalkan orang ini bilang itu baik, orang ini bilang itu buruk, nanti bisa berbeda-beda kan. Nah, kalau rasionalisme itu ya kekurangannya tadi. Karena cara buktinya gimana? Kalau udah bener di akal, tapi cara buktiin yang di dunia nyatanya gimana? Ya, itu. Jadi, langsung masuk kesimpulan aja biar cepat. Aliran filsafat rasionalisme adalah aliran filsafat yang mengutamakan pikiran dan akal dalam memperoleh pengetahuan. Adapun tokoh aliran filsafat rasionalisme yaitu René Descartes, Baruch de Spinoza, Leibniz, dan lain-lain. Aliran filsafat empirisme adalah aliran filsafat yang mengutamakan pengalaman dan panca indera dalam memperoleh pengetahuan. Adapun tokoh aliran filsafat empirisme yaitu John Locke, David Hume, dan lain-lain. Hubungan antara filsafat rasionalisme dan empirisme yaitu adalah bertentangan karena keduanya memiliki keyakinannya sendiri dalam memperoleh pengetahuan. Tetapi meskipun kedua aliran filsafat ini bertentangan, lebih baik jika kedua aliran filsafat ini digunakan bersamaan untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Karena ketika digunakan bersamaan, kedua aliran filsafat ini saling melengkapi. Pemanfaatan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme dalam aktivitas olahraga bergantung pada keperluannya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Ketika akal lebih diperlukan, maka lebih cenderung memanfaatkan aliran filsafat rasionalisme. Contohnya yaitu ketika pelatih menyusun strategi pertandingan atau atlet yang olahraga berhubungan sama strategi, catur mungkin. Dan ketika fisik atau panca indera ya ini ya, lebih mengacu ke panca indera atau pengalaman lebih diperlukan, maka lebih cenderung memanfaatkan aliran filsafat empirisme. Contohnya yaitu atlet yang mengandalkan fisik ketika bertanding, dan pengalaman juga kalau semakin banyak semakin baik tentunya untuk atlet. Dan dalam keilmuan olahraga, baik rasionalisme atau empirisme memiliki fungsinya masing-masing, tetapi tetap digunakan bersamaan agar saling melengkapi. Contohnya yang tadi, kalau di keilmuan ya menyusun hipotesis menggunakan rasionalisme, kalau misalkan untuk membuktikan penelitiannya itu menggunakan empirisme, menggunakan bukti empiris gitu kan ya. Dan ya kita lanjut, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti ada kekurangan karena manusia itu tidak terlepas dari kekurangan. Tidak ada yang sempurna, dan ya, sekian dan terima kasih.